sama ciri-cirinya yang dimilikin sama Tara. Karena ibunya tahu sendiri dari matanya, dari rambutnya, dari tanda lahir yang dipunya sama Tara pun persis sama apa yang ada di gambar tersebut. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai kasus hilangnya Tara Kaliko. Tapi sebelum aku mulai video ini, aku mau bilang makasih banget buat kalian semua yang udah klik video ini. Dan aku harap supaya kalian menonton video ini sampai akhir tanpa kalian skip ya. Dan juga kalian jangan sampai lupa untuk klik tombol subscribe merah di bawah. Dan juga kalian jangan lupa untuk nyalain notifikasinya ya guys. Langsung aja kita bahas kasus ini dari awal. Nah, jadi Tara Kaliko ini adalah seorang gadis berusia 19 tahun yang terkena kasus bahwa dirinya itu hilang di Amerika Serikat dan sampai sekarang belum bisa ditemuin titik terangnya. Nah, si Tara ini tuh hilang pada tanggal 20 September 1988 di Amerika Serikat. Dan sampai sekarang ini bukti-bukti yang udah dikumpulin sama polisi itu masih nggak bisa menuntun polisi untuk mencari siapa pembunuhnya Tara ini sampai sekarang. Tapi sempat ditemuin kayak ada bukti foto Polaroid yang di dalam foto Polaroidnya itu ada seorang gadis yang mirip banget sama Tara Kaliko. Nah, jadi di hari hilangnya si Tara ini, si Tara itu izin ke ibunya buat dia main naik sepeda keluar rumahnya sendirian. Padahal biasanya si Tara ini itu sering banget ngelakuin kayak kebiasaan naik sepeda tiap hari sama ibunya. Dan dia itu selalu melewati rute yang sama ibunya ini. Tapi suatu hari si Tara ini di tanggal 20 September itu izin ke ibunya buat kayak berangkat sendirian naik sepeda keliling rute yang mereka sering lewatin. Karena si Tara ini emang udah janjian sama pacarnya buat main tenis setelah dia bersepeda pagi itu. So dia mutusin buat kayak nggak usah ngajak ibunya karena biar enak gitu, dia langsung selesai bersepeda langsung ke lapangan tenis. Nah, tapi adanya waktu siang itu si Tara sebelum mau berangkat, dia sempet kayak bercandaan ke ibunya kayak ngomong, nanti kalau misalnya siang aku belum pulang, tolong ibu cariin aku ya. Dan anehnya, beneran hari itu sampai siang si Tara ini belum kunjung balik ke rumahnya. Nah, ibunya si Tara ini kan panik banget pastinya karena anaknya sampai siang tuh belum pulang. Padahal biasanya dia tuh sebelum siang udah langsung pulang ke rumahnya. Akhirnya si ibunya ini panik, langsung dia nusurin semua rute sepeda yang sering mereka lewatin, tapi dia nggak nemuin Tara sama sekali di rute-rute itu. Sampai akhirnya kedua orang tuanya si Tara ini mutusin buat lapor ke polisi mengenai hilangnya si Tara. Nah, waktu polisi itu mulai menelusuri kemana si Tara ini, polisi itu cuma bisa nemuin kayak Walkman yang punya Tara dan itu udah rusak, bener-bener kayak kondisinya udah gak karuan. Sampai akhirnya orang tuanya si Tara ini makin cemas karena ngeliat bukti tersebut. Nah, menurut kesaksian banyak banget orang-orang di sekitar taman itu tuh kayak melihat ada truk besar yang mendekati posisinya Tara waktu dia lagi naik sepeda. Dan juga orang-orang tuh kayak langsung pada curious kenapa ada truk besar yang tiba-tiba ngedeketin area taman, padahal itu bukan rute yang biasanya dilewatin sama sebuah truk besar. Nah, akhirnya setelah polisi itu menelusuri semua taman, mencari bukti-bukti yang ada, polisi udah gak nemuin satu titik terang pun buat nemuin keberadaan si Tara ini. Sampai akhirnya kasus ini tuh tutup dan dibuka kembali pada tanggal 15 Juli 1989, tepatnya 1 tahun setelah hilangnya si Tara. Nah, kasus ini tuh dibuka lagi sama polisi karena waktu itu mereka nemuin kayak foto Polaroid yang tadi aku bilang di awal. Dan itu ditemuinnya di pusat perbelanjaan yang jaraknya 1.500 mil dari lokasi hilangnya si Tara. Nah, dalam foto Polaroid tersebut ada kayak foto satu cewek sama satu laki-laki anak kecil yang diikat, juga mulutnya kayak dikasih perban gitu. Dan mereka itu akhirnya fotonya ini ditunjukin ke ibunya Tara. Dan ibunya Tara ini bilang kalau itu ciri-cirinya cewek yang tadi ada di foto tersebut mirip banget sama ciri-cirinya yang dimilikin sama Tara. Karena ibunya tahu sendiri dari matanya, dari rambutnya, dari tanda lahir yang dipunya sama Tara pun persis sama apa yang ada di gambar tersebut. Nah, bahkan berita soal Tara ini sampai sekarang nggak ditemuin. Dan waktu itu sempet banget beritanya Tara ini booming, sampai ke berbagai stasiun televisi tuh sempet nayangin berita hilangnya si Tara ini. Dan juga sampai tahun 2002 dan 2006 dimana si ayah sama ibunya Tara ini meninggal. Sampai tahun itu, Tara tuh gak kunjung ditemuin. Sampai pada akhirnya, kedua orang tuanya Tara udah meninggal dunia, Tara pun gak pernah ditemuin sampai saat ini. Nah, jadi itu aja pembahasan aku kali ini mengenai Tara Kaliko. Jadi gimana pendapat kalian mengenai kasusnya Tara Kaliko? Komen di bawah pendapat kalian, dan juga sertakan teori-teori yang menurut kalian mendukung kasusnya si Tara ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya aku makin rajin
dan bersemangat untuk membuat video setiap hari. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye!